Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga dan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapaca dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan mengungkap misteri lubang raksasa. Nah saudara, fenomena lubang raksasa di Ketol, Aceh Tengah yang diduga sebagai sinkhole ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Peristiwa ini dipengaruhi kondisi geologi kompleks, material vulkanik, poros, curah hujan tinggi, dan juga aktivitas gempa. Kali ini kita akan menghadirkan, sudah hadir di studio Kompas TV, Dr. Insinyur Bambang Setiawan STMNSC, selaku dosen geologi Universitas Siak Kuala. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak, ini kalau kita bahas fenomena yang baru-baru ini terjadi, memang ada yang disebut lubang raksasa begitu. Sebenarnya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit mungkin sebenarnya fenomena munculnya lubang raksasa di Aceh Tengah ini seperti apa begitu? Apakah ini bisa dikategorikan sinkhole atau seperti apa? Sepanjang yang saya tahu, ya, itu kalau tidak salah fenomena ini sudah terjadi sejak 2015 kalau tidak salah, atau saya nggak salah ya, atau 2005 atau 2016 kalau salah. Jadi pernah ada kondisi di mana kawasan itu sepertinya pernah mengalami kejadian serupa. Jadi kalau misalnya dikatakan, saya mungkin bicara tentang sinkhole atau bukan, itu masih menjadi pertanyaan juga untuk saya, karena terus terang saya juga belum melihat ke lokasi secara langsung. Yang saya dapatkan adalah informasi dari anggota kami yang kebetulan berdinas di Kabupaten Aceh Tengah, dan kemudian saya ikuti itu dengan mempelajari kondisi geologi yang ada di sana. Dari temuan yang saya dapati, memang ada beberapa formasi batuan yang cukup mencurigakan bagi saya, di mana dugaan bahwa itu akan mengarah ke lubang raksasa itu mengarah ke fenomena sinkhole itu memang ada potensi untuk ke arah sana. Tapi kalau misalnya kita lihat juga di dalam video media sosial ya, kalau saya lihat ya, secara sepintas, secara visual itu kayak seperti mengindikasikan juga adanya seperti fenomena longsoran. Ya, tapi kemudian muncul pertanyaan dalam diskusi saya dengan kawan-kawan di kampus. Nah, ketika dia sebuah longsoran, seharusnya kan kalau misalnya dalam konteks longsoran tadi, si material yang sudah termobilisasi biasanya akan terendapkan atau terhenti pada satu tempat tertentu dan tidak hilang seperti yang terlihat di sana. Begitu ya? Ada tumpukan material. Iya, harusnya kalau misalnya longsoran kan dia tertumpuk gitu ya di bawahnya. Dan itu biasanya secara tidak akan ke tempat yang lain, kecuali ada beberapa hal. Karena saya lihat juga di situ ada aliran air gitu ya. Aliran air yang bisa jadi juga dia membawa material yang sudah longsor tadi. Tapi kalau misalnya kita pertimbangkan dari volumenya yang sangat besar gitu ya, volume rongga atau lubang raksasa tadi yang sangat besar, pertanyaan selanjutnya adalah volume tanah yang sudah termobilisasi tadi kemana? Itu jadi pertanyaan yang sebenarnya harus kita jawab untuk memahami apakah itu sebuah sinkhole atau memang sebuah kejadian longsor yang sifatnya normal terjadi di kawasan itu. Itu masih menjadi pertanyaan. Berarti saat ini masih dianalisis begitu, kemana hilangnya tanah yang bisa dibilang volumenya cukup besar tadi begitu. Betul. Sementara tadi juga Bapak sebutkan kalau di tahun 2015 itu kejadian serupa sempat terjadi. Dalam artian apakah lubang yang tadinya sekarang sangat besar itu terjadi di tempat yang sama begitu? Ada indikasi longsor sebelumnya atau seperti apa Pak? Informasi yang saya peroleh, kejadian masih di kawasan itu. Kawasan itu. Kemudian saya berpikir ulang juga. Ya, pertama saya kemarin menduganya apakah kejadian ini muncul pada satu kawasan yang punya bentang alam datar, kemudian dalam satu closure atau dalam satu cekungan tertentu dia jatuh, turun, atau dia sebenarnya pada sebuah lereng, atau yang tadi yang dia masuk ke dalam sungai kemudian dia hilang seperti apa. Kalau memang itu sebenarnya adalah sebuah kawasan yang datar, kemudian tanahnya hilang ke bawah,
itu memang bisa dipastikan itulah kejadian sinkhole. Tapi kemudian saya cek ulang juga sebenarnya, saya cek ulang di dalam bentang alamnya dan lokasi yang sudah diberikan oleh anggota tim kami yang di lapangan, itu ternyata posisinya bukan pada kawasan yang cenderung datar tadi. Dia ada di berdekatan dengan sebuah sungai di sana. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita sepanjang yang saya tahu gitu ya, kejadian sinkhole itu cenderungnya terjadi pada kawasan dengan penyusun litologi berupa batu gamping. Atau kalau dari dia dalam bentuk bentang alam disebut bentang alam karst ya. Bentang alam karst ini kalau di Indonesia mungkin kita bisa tahu itu ada di daerah Gunung Kidul sampai ke Pacitan, kemudian juga ada di Maros yang ada di Sulawesi kalau tidak salah, itu juga seperti itu. Ya, artinya fenomena sinkhole yang umum terjadi adalah di kawasan seperti itu. Yang menggelitik saya itu adalah apakah di tempat itu ya, di tempat lokasi itu juga ada batu gamping. Itu jadi pertanyaan selanjutnya. Kemudian saya lihat di peta geologi yang ada, itu ternyata ada 2 buah formasi batuan yang perlu kita lihat lebih lanjut, perlu kita dalami lebih lanjut. Yang pertama adalah formasi Klut, yang kedua adalah formasi Sembuang. Berarti dalam artian ada susunan struktur begitu yang memang bisa membentuk lubang raksasa itu, dan juga kita nanti akan cari tahu bagaimana sebenarnya sebab bisa terjadinya lubang besar ini atau dalam indikasi sinkhole tadi. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan mengungkap misteri lubang raksasa. Nah, tadi kita sempat membahas bagaimana kemudian lubang raksasa ini tersusun dari berbagai struktur tanah begitu. Dari ada juga tadi Bapak sebutkan ada batu gamping. Kemudian juga kita kan lihat Pak bagaimana sebenarnya penyebab begitu, mengapa sinkhole ini bisa terjadi dan seberapa besar kemungkinan untuk meluasnya begitu. Seperti apa Pak? Fenomena kalau misalnya ini kita masih apa namanya? Menduga gitu. Kalau saya pribadi juga menduga bahwa yang terjadi di sana itu adalah sebuah sinkhole. Kalau saya masih menduga ke arah sana. Tadi saya katakan ada 2 formasi batuan yang punya potensi ke arah situ. Yang pertama adalah adanya formasi Sembuang, yang kedua adalah formasi Klut. Nah, formasi Klut ini adalah ada satu anggotanya yang tersusun atas batu gamping terumbu. Itu ada disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cameron dan kawan-kawan 1983. Nah, yang menarik lagi yang formasi Sembuang tadi, kalau dilihat dari peta geologi di sekitar lokasi kejadian itu tidak terekspos di permukaan. Tetapi kalau misalnya kita lihat potongan melintang yang ada di dalam peta geologi, itu keberadaannya memang dekat atau di bawah dari lokasi kejadian lubang besar ini. Nah, ada kemungkinan, pertanyaan tadi, apa ada kemungkinan dia akan meluas? Nah, itu tergantung dengan seberapa rongga yang sudah tercipta di formasi Sembuang ini. Ya, karena ini kan sebuah formasi Sembuang itu kan kalau dari catatan penelitiannya Cameron dan kawan-kawan kan terbentuk sudah sejak 250 paling tidak 251 juta tahun yang lalu ya. Artinya kan cukup sangat panjang gitu ya. Nah, bisa saja itu lubang yang di sana atau lubang atau rongga-rongga yang muncul di formasi Sembuang ini sudah sangat besar. Kalau itu memang sudah rongganya sangat besar ya, tentunya potensi untuk meluas itu
Ada. Dalam artian kalau kita lihat kemungkinan untuk meluasnya itu cukup besar begitu, dalam artian kalau kita tarik mundur Pak, berarti kan kita harus tahu nih sebenarnya pemicunya apa begitu. Jika dalam geologi begitu, sementara seperti apa sebenarnya pemicu yang bisa memang terjadi? Apakah karena gempa atau karena banjir memang, atau seperti apa? Pemicu untuk terjadinya sinkhole ini. Yang pertama tentunya dia harus ada rongga dulu. Itu satu. Yang kedua juga adanya air yang melimpah, itu juga punya potensi juga untuk ketika istilahnya kalau misalnya di bawah ada rongga, kemudian di atasnya ada lapisan tanah yang cenderung agak jenuh gitu ya, atau jenuh sekali, kemungkinan dia akan masuk ke dalam rongga-rongga itu besar. Kemudian juga saya temukan data juga beberapa hari terakhir ketika kejadian Topan Senyar itu kan juga ada gempa juga yang terjadi di Gunung Gredong beberapa kali, bukan beberapa kali, banyak sekali kejadian gempa itu. Dan itu juga mungkin juga turut memberikan andil juga untuk meluasnya atau membuat lubang besar itu semakin besar lagi. Lubang raksasa itu semakin besar lagi, itu ada kemungkinan. Berarti gempa bumi itu memang salah satu indikasi begitu ya, bisa terjadi karena pergeseran tanah atau semacam itu. Kemudian kalau kita lihat dari faktor airnya itu seperti apa Pak? Mengingat kan tadi Bapak juga sampaikan kalau Batu Gamping ini bisa larut dengan air begitu. Sementara itu seperti apa? Mengingat wilayah di situ memang ada aliran sungainya kan gitu. Betul, betul. Dalam Batu Gamping itu ada CaCO3 secara kimiawi ya. Nah, CaCO3 ini memang dia mudah larut di dalam air. Jadi karena dia larut dalam air sehingga dia akan membentuk rongga. Itu pengaruh air ke dalam Batu Gamping. Tapi pengaruh air pada overburden atau pada lapisan yang ada di atasnya yang cenderung lunak, kalau dari peta geologi itu disebut sebagai satuan lampahan gitu ya. Satuan lampahan itu seperti aliran batu apung dan lahar yang sekarang kemungkinan sudah banyak terlapukkan juga. Dan itu biasanya kalau itu kan masuk dalam kategori batuan vulkanik. Batuan vulkanik itu kan cenderungnya tidak atau kurang padat biasanya. Dan itu juga sebenarnya kalau misalnya katakan tadi itu juga memicu untuk kejadian runtuhan-runtuhan seperti fenomena longsor, itu juga mungkin sangat rentan juga untuk kasus batuan vulkanik ini. Berarti memang gempa bumi kemudian juga aliran air itu punya pengaruh yang besar begitu terhadap meluasnya untuk lubang raksasa tadi ya. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat sebenarnya dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini, kalau misalnya kita lihat untuk keselamatan masyarakat, mengingat itu juga di samping jalan, itu sebenarnya seperti apa Pak? Atau di lingkungan sekitar, apakah ngaruh untuk tumbuh-tumbuhan ataupun untuk tanah-tanah yang memang berada di sekitaran wilayah tersebut? Kalau memberikan pengaruh, saya pikir akan memberikan pengaruh ya. Yang pertama yang akan terasa mungkin akses, itu akan sangat terganggu ya. Pada masyarakat yang dulunya menggunakan akses jalan yang sekarang sudah terkena dampak akibat lubang raksasa itu sangat terganggu. Kemudian juga masyarakat yang dulunya bertani atau berkebun di daerah situ kan juga memberikan dampak juga pada tanaman yang sudah ada di situ sebelumnya. Tapi Pak, kalau misalnya kita pakai metode ilmiah begitu untuk kemudian bisa memastikan apakah tanah di situ akan kembali bergerak begitu atau memang sudah stabil, itu seperti apa Pak? Kalau teknisnya begitu? Langkah awal harus diteliti dulu. Itu sebuah langkah yang normal ya. Artinya kita harus, kalau misalnya kita dalam konteks penanggulangan bencana itu kan langkah awal adalah kita memahami dulu fenomena itu seperti apa. Apakah tadi bisa disimpulkan secara pasti bahwa itu adalah sebuah sinkhole sebagai pemicu lanjutan dari adanya longsoran-longsoran yang cukup besar di sekelilingnya. Ya, setelah kita pahami dengan betul kejadiannya seperti apa, dan kemudian kita baru bisa melakukan tindakan atau antisipasi lebih lanjut. Dan kalau yang paling mudah sebenarnya yang sering dilakukan di tempat lain itu adalah kita menghindari kawasan-kawasan yang berpotensi untuk terjadinya sinkhole. Menghindari dalam artian seperti apa tuh Pak? Memindahkan pemukiman kah atau jalan atau seperti apa? Yang kritis saya pikir pemukiman terlebih dahulu ya. Kalau jalan itu kan dia bukan sifatnya
tidak permanen ya. Meskipun dari segi kebutuhan masyarakat itu tetap sangat kritis ya, sangat-sangat memerlukan akses itu sangat penting. Ya kalau kita urutkan skala prioritas, kalau memang ada pemukiman itu kemungkinan besar harus dipindahkan. Sedangkan akses tadi mungkin kita perlu lihat juga lebih lanjut ya. Kalau memang ada alternatif lain yang bisa diambil dengan menghindari kawasan yang berpotensi untuk terjadinya sinkhole ini, itu mungkin akan lebih baik lagi. Berarti memang skala prioritasnya apakah bisa dipindahkan begitu atau direlokasi untuk pemukiman warga dan juga akses jalannya. Sementara saudara, kita akan perdalam terkait dengan mitigasi yang bisa dilakukan terhadap fenomena tersebut sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan mengungkap misteri lubang raksasa. Sementara kita tadi bahas bagaimana kemudian jika kita perdalam Pak terkait dengan mitigasi fenomena ini begitu. Apakah ini jika dikategorikan sebagai sinkhole ataupun lubang raksasa, itu seperti apa Pak opsi mitigasi yang bisa dilakukan begitu? Menyambung dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Pertama tadi kita harus betul-betul pastikan terlebih dahulu fenomena apa sebenarnya yang memicu terjadinya adanya lubang raksasa tadi. Ya, pertama kalau misalnya apakah dia, kan pilihannya sekarang ada dua ya. Apakah dia adalah sebuah sinkhole atau dia adalah fenomena longsor yang memang di kawasan itu memang banyak dan punya potensi yang sangat luar biasa besar juga di daerah kawasan sekitar situ. Ya, setelah kita pahami terlebih dahulu fenomena itu adalah dipicu oleh keberadaannya sinkhole tadi atau akibat daripada sinkhole atau karena longsor tadi, baru kemudian kita akan lakukan antisipasi. Kalau sinkhole ya, sekarang kita katakanlah kita ambil terburuknya, yaitu kejadian lubang raksasa itu kalau misalnya kita telusuri lebih dalam, ternyata dia dipicu oleh fenomena sinkhole. Nah, kalau itu yang terjadi, yang perlu kita lakukan yang pertama, sinkhole itu paling dalam ilmu yang saya pahami yaitu susah untuk bisa kita prediksi. Jadi si lubang-lubang itu sebenarnya ke arah mana, itu kita susah untuk memprediksi. Katakanlah kita sudah ketemu lamparan daripada batu gamping yang ada ke arah mana, ya tapi kemudian kita juga susah, alat subsurface pun juga susah untuk kayak alat geofisika gitu, itu untuk memprediksi lubangnya ada di mana tuh sangat-sangat susah. Ya, itu satu. Artinya kalau memang seperti itu ya mungkin kawasan yang memang tersusun oleh batu gamping yang di bawah itu memang harus direlokasi itu dari pandangan saya untuk memitigasi adanya atau mencegah munculnya korban jiwa lah. Itu kalau memang sinkhole. Berarti kan tadi sulit untuk dipetakan kemana lubang itu akan meluas begitu ya? Betul. Tapi betul. Dalam artian secara ilmiah kita tapi tetap bisa melihat sebaran bisa. Batu gampingnya itu semana. Begitu? Bisa. Kita harus bisa memastikan, kalau saya katakan tadi ada formasi sembuang tadi, kita harus bisa prediksi si formasi sembuang itu dia menyebar ke arah mana. Itu mungkin kita bisa gunakan alat geofisika lah. Alat geofisika untuk mendeteksi kira-kira meluasnya dari formasi sembuang itu ke arah mana. Dan karena tadi saya katakan, formasi inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi pemicu munculnya sinkhole-sinkhole di tempat lain. Ya, satu. Nah, kalau misalnya ini adalah sebuah longsoran tadi ya, kalau tadi kan saya katakan kalau misalnya itu sinkhole, ya mau nggak mau memang kalau saran saya direlokasi. Gitu. Kalau misalnya itu adalah sebuah longsoran itu kan
ya mungkin yang paling mudah atau paling apa ya, paling murahnya gitu ya, di samping dia itu mungkin kita bisa merubah geometri lerengnya. Kalau info terbaru katanya di situ udah dalamnya 100 meter nggak usah lah, 100 meter mungkin ya. Ya mungkin bisa direkayasa juga sih, ya direkayasa dalam pengertian agar geometri lereng atau yang ada di kawasan itu mungkin dibuat kayak seperti trapping gitu ya, tidak langsung tegak lurus, kemudian istilahnya perlu rekayasa tapak atau lokasi di tempat itu. Itu kalau memang itu longsor ya. Jadi Permukaan tanahnya begitu. ya permukaan tanah diatur agar jangan sampai ada sebuah tempat dengan kemiringan yang di atas 40 atau di atas 30 derajat dan itu sangat tinggi gitu. Artinya Itu risiko mungkin. longsornya akan lebih besar begitu ya, jatuh ke dalam lubang yang sama karena memang melihat ada dataran tinggi di sekitaran situ atau seperti apa? Bukan. Jadi kalau misalnya dipastikan bahwa kejadian ini adalah kejadian longsor, kawasan itu masih memungkinkan untuk jadikan lahan pemukiman. Dengan catatan tadi, kita merubah geometri atau bentang alam yang ada di tempat itu. Ya, artinya kita susun kalau misalnya dulunya dia miring sangat tajam kayak gitu kan, kita bisa cut and fill ya, kita bisa potong kemudian ditimbun. Jadi diatur agar jangan sampai ada lereng yang curam dan sangat tinggi, itu kan sangat berbahaya. Tapi Itu ini kalau misalnya longsor. Tapi ini butuh analisis yang lebih jauh begitu Pak, butuh pendalaman bagaimana kemudian apakah ini fenomena yang seperti disebutkan tadi atau seperti apa begitu, dalam artian kita harus mengetahui ini termasuk ke dalam fenomena apa untuk bisa melanjutkan mitigasinya begitu. Betul. Sementara proses yang dibutuhkan untuk menentukan apakah itu sinkhole dan lubang raksasa begitu, itu butuh waktu berapa lama Pak? Dan selama menunggu proses penelitian itu, apa sebenarnya langkah yang memang bisa dilakukan? Penanganan langsungnya itu seperti apa Pak yang bisa direkomendasikan? Oke, kalau penelitian memastikan sinkhole atau bukan, atau kita paling tidak mudahnya ya, kita identifikasi apakah yang ada di bawah itu betul formasi sembuang atau bukan gitu ya. Itu mungkin 6 bulan mungkin bisa keluar hasilnya, kemungkinan besar kan. Pemetaan geologi, kemudian kita deploy dengan alat geofisika untuk melihat itu. Ya, tapi kalau misalnya kita ditanyakan tadi apa yang bisa kita lakukan, kalau saya lihat informasi terakhir itu ada aliran air ya kalau saya yang cukup deras yang meluncur ke dalam lubang raksasa itu. Jadi kalau misalnya memang perlu penanganan segera, saya sangat menyarankan agar air yang masuk ke dalam lubang raksasa tadi, kalau memang ada saluran air atau badan air alami yang ada di sekitar atau di luar daripada lokasi kawasan sinkhole itu mungkin langkah baiknya untuk dipindahkan di tempat lain dulu. Ya, karena keberadaan aliran air sendiri akan terus memperparah saya pikir munculnya lubang raksasa itu. Karena tadi yang Bapak sebutkan juga batu gamping ini larut begitu dengan air. Ya, dan itu dia juga bisa membawa debris dari longsor yang ada itu untuk dibawa kemana ya, itu akan membuat lagi jatuhnya lain dan sebagainya lah. Volumenya akan lebih besar. Volumenya akan lebih besar lagi. Tapi Pak, sebenarnya kalau kita lihat begitu, apakah sebenarnya secara ilmiah ada gitu metode untuk bisa mendeteksi mungkin hal serupa ini akan terjadi di wilayah lain begitu, seperti contohnya itu terjadi di wilayah tengah. Apakah sewaktu-waktu mungkin bisa terjadi di Banda Aceh begitu Pak? Apakah ada metodenya begitu untuk mengetahui indikasi seperti itu? Yang paling mudah dan murah, ya, saya sangat menyarankan gitu ya. Bukan karena saya geologis ya, kemudian saya menyarankan ke pihak di luar geologis. Jadi kalau misalnya kita membuat perencanaan apapun gitu ya, termasuk di pemerintah untuk membuat rencana tata ruang dan sebagainya, untuk mengenali potensi-potensi kebencanaan geologi seperti ini, itu mereka sebaiknya mempertimbangkan peta geologi yang ada. Jadi dengan melihat peta geologi yang ada itu, kita sudah bisa memprediksi kira-kira peluang untuk terjadinya seperti ini gitu kan ya, sinkhole atau lubang seperti ini yang atau tempat lain yang memang sudah jelas-jelas sinkhole dan dia terusun oleh batu gamping itu kan sebenarnya kita bisa baca di peta geologi. Itu satu. Jadi kalau kita ingin mengenali ya kita lihat saja di peta geologi yang ada di Aceh ini atau dimanapun lah kita berada itu, apakah ada batu gamping gitu ya di tempat yang kita tinggali ini gitu ya.
Dari situ kita bisa memprediksi sebenarnya. Berarti itu metode termudahnya seperti itu. Metode termudahnya seperti itu. Kita kenali dari situ. Cuman yang jadi masalah juga ya, peta geologi kita itu kan sangat kasar ya. Sangat kasar, masih 1:250.000. Itu artinya apa yang ada di tempat kita saat ini berdiri Masih rancu ya? masih resolusinya sangat rendah. Kita geser 1 kilo ke tempat lain tuh masih dianggap yang sama gitu kan. Resolusinya sangat rendah tadi. Resolusinya sangat rendah. Dan sebenarnya Badan Geologi sudah sering mendorong kita juga ya di program studi teknik geologi untuk bekerja sama dengan mereka, karena Badan Geologi sebagai wali data untuk data geologi, mereka mendorong kita untuk terus melakukan pemetaan paling tidak diarahkan 1:50.000 kan lebih baik ya daripada 1:250.000 ini. Dan ini sudah diinisiasi sih sebenarnya, cuman harusnya dukungan pemerintah itu lebih kuat lagi ya untuk membuat peta geologi yang lebih detail untuk seluruh kawasan lah, jangan hanya fokus pada kawasan-kawasan tertentu. Gitu, berarti memang saat ini kita akan perdalam terus bagaimana kemudian mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengenal sebenarnya itu fenomena seperti apa begitu. Sementara nanti juga penanganannya kita harus memetakan lagi di Aceh mungkin untuk mengantisipasi begitu terjadinya hal serupa di tempat-tempat lain begitu. Bapak, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Dan juga saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh kali ini membahas terkait dengan mengungkap misteri lubang raksasa. Demikian, saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.